Welcome back to IGN Podcast. Halo. Hola. Hai, selamat datang di IGN Podcast. Kali ini kita nggak sendirian, teman-teman. Aduh. Kedatangan seorang apa ya? Seonggok. Seonggok. Ya. Selamat datang, Babi. Thank you. Wah, terima kasih udah datang untuk kedua kalinya. Oh. Iya. Kira-kira tahu nggak kenapa kok diundang ke sini? Mau asli apa mau? Karena udah 2 kali jadi ya. Oh, iya. Udah tahu lah. Pura-pura nggak tahu lah. Oke, nggak tahu sih. Gue ngapain gue di Tahu sini? ya. Jadi yang pertama itu karena nggak dibayar. Siap. Cari yang gratis. Terus yang kedua karena masih trial. Dan kita deketan juga. Deketan Sebelahan. juga. Trial and error ya. Oke. Artinya berarti kamu menjadi kelinci percobaan hari ini. Nggak mungkin. Gajah Oh percobaan. iya, gajah. Oke, thank you udah mau datang Ya, thank you. di Terima kasih. di sini. Wah. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih, gimana kabar selama ini COVID 6 bulan? COVID baik-baik saja, itu dia nggak lari-lari. Setia banget dia sama Indonesia, sama dunia ya. Jadi itu yang membuat kita harus beradaptasi karena memang hal yang online gitu kan, online kayaknya lagu zaman gua dulu itu. Tahun kapan ya? Zaman kapan itu? Lagunya Igor. Iya bener ya? Igor ya? Oh iya. Igor. Nah itu zaman dulu banget itu, maksudnya kita belum pernah mempersiapkan gimana caranya untuk bisa online kan. Jadi ya gratul gitu untuk persiapan ibadah youth-nya maupun ibadah umumnya gitu. Untuk Prepare-nya, terus gimana bisa deketin, karena kan kita nggak bisa kemana-mana ya, anak-anak kan, anak-anak jemaat kan pada bisa ditemuin lewat online doang kan, jadi terutama cukup 1-3 bulan pertama ya. 1-3 bulan pertama. April, Mei, Juni. Ya betul, April, Mei, Juni. Maret kita kan udah mulai ya. Iya, Maret itu udah mulai untuk pertengahan. Untuk itu pertengahan udah online gitu. Jadi ya cukup struggling sih. Takut sempat khawatir juga, sempat bingung juga harus isi apa. Aku sempat 3 bulan setiap minggunya khotbah gitu ya. Ya di lain sisi kalau pribadinya sempat nggak ganti baju 4 hari gitu ya, 4 hari ya. bolak-balik gitu ya. Side A, side B, side C, side D gitu. Jadi karena nggak keluar rumah ya. Nggak keluar rumah. Yang kasihan istrinya dong. Terus gimana? Tapi ini online kan tetap ada teman-teman, anak-anak. Iya. Pasti tetap ada yang jajan ya. Iyalah, Pasti pastilah. ya. Gimana menurut Babi sendiri? Kalau Nggak ada masalah ya? kalau gue sih nggak ada masalah sih, karena justru mereka lebih kaya ya, mereka dapat masukan makanan rohani lebih banyak begitu kan. Memang harus aku sadarin waktu offline pun, maksudnya Pak, waktu ibadah di gedung pun ya mereka ya jajan, mereka juga kemana-mana gitu kan, gue nggak jadi masalah. Jadi ya yang penting mereka bertumbuh. Karena sekarang konten kan bertebaran nih. Makanya kita hadir hari ini. Oke. Supaya juga bisa dijajanin gitu. Nah tapi itu menarik ya, maksudnya kita nggak bisa memaksa mereka untuk nggak lihat-lihat, pasti kan bebas ya, apalagi udah gede-gede juga kan. Iya. Pasti lihat konten-konten lain. Iya, even gua pun juga gitu kan. Lu juga kan? Iya. Aku juga. Jadi sama dong. Nah ini sekalian mau bicara konten online ini, klarifikasi. Jadi materi kita ini baru opening loh ini. Oh iya. Belum masuk ke materi. Ya? Iya, belum masuk. Jadi materi kita ini kita mau bahas soal Tritunggal sebenarnya. Wah, iya. dalam nih kayaknya nih. Tritunggal nih. Jadi kita harus klarifikasi. Ya, jadi bener. ternyata maksudnya gimana nih, kita undang khusus di sini kemarin. Nanti kita tanya langsung aja kepada. Langsung. Bisa. Bukan kamu berarti ya? Bukan. Tak kira. Bentuknya aja mungkin hampir sama. Mirip-mirip. Iya. Tak kira. Cuman yang satu udah rada kurusan, gue belum. Iya. Jadi itu ya kalau soal anak-anak, terus tetap ada beberapa persen anak yang
nggak ke handle gitu gimana? Kalau di kita kan yang lebih susah handle itu yang anak-anak teens. Oh, oke. Mungkin karena masih bareng sama orang tua gitu, kuota terbatas. Kalau yang youth, yang adult ya masih lumayan lah, masih bisa gitu. Kalau di tempat kami sih memang mereka yang informasi yang kami dapetin kalau mereka itu merasa kalau ibadah youth itu harus ketemuan. Jadi mereka lebih merasakan euforia rame-rame seru-seru itu ya pada saat ibadah di tempat, ibadah ketemuan. Onsite. Jadi pada saat mereka online mereka tuh merasa kok kayak nonton ini aja. Nonton aja gitu. Jadi mereka nggak berasa. Iya, sambil di rumah kan. Tuh kita beberapa kali tuh setiap ibadah kita doa juga supaya mereka bisa merasakan hadirat Tuhan walaupun mereka berada di rumah. Sampai pakai celana kolor. Ya walaupun even so gitu kan ya wis lah gitu kan. Cemilan sampai haleluya gitu kan. Makan-makan. Kalau kemarin ada teman yang cerita waktu mereka ibadah online satu keluarga kan udah serius gitu tiba-tiba ada yang ngetok pintu mereka. Oke. Pak mau nawarin kerupuk. Jadi sudah serius, udah hadirat siap. Tuhan udah berasa banget gitu. Berasa banget tiba-tiba kerupuk datang. Itu memang kisah-kisah kita ya waktu di rumah ya. Belum lagi yang punya anak ya kita kalau anak kecil lari sana lari sini gitu. Nah itu pasti ada gitu ya. Iyalah pasti ada sih. Jadi kalau yang kita kan kalau teens kan yang SMP. Teens itu SMP, kalau youth itu SMA dan kuliah. Nah kalau yang adultnya itu setelah kuliah. Sampai mereka udah kerja, ada beberapa juga yang sudah keluarga muda, kelamut begitu. Ada yang kita masukin ke yang udah uzur belum berkeluarga masih ada juga kan ya? Ada juga. Yang itu komunitasnya sendiri ada lagi. Jadi memang kita tuh bentuknya model-model. Kayaknya aku kenal salah satunya. Oh iya, oke. Siapa? Jangan disebut lah. Oke, enggak usah. Terry sih Terry. Jangan disebut. Ya. Terry gitu. Iya. Nah, jadi kalau lebih susah handle yang masa online ya, masa online ya. Lebih susah handle yang youth-nya. Malah youth ya. Kalau teens-nya memang gimana ya? Mereka kan masih SMP, dari SD ke SMP itu SD itu sudah terbiasa dengan sekolah minggu yang ngajarin harus gitu kan. Begitu masuk SMP mereka kan masih kebiasa dengan harus gitu kan. Jadi kita sediain bentuk yang online lewat Google Meet setiap hari Minggu untuk teens-nya. Oh ikut. Google Meet. Nah mereka mau willing untuk ikut gitu kan. Nah tapi untuk yang youth-nya ini karena mereka lebih menarik main PUBG daripada ngabisin kuota buat PUBG daripada online. PUBG ya. Sayang nih kuotanya gitu. Gue udah mau dapetin armor nih gitu kan. Nah, jadi PUBG sambil ibadah. Iya, gitu apalagi Mobile Legend gitu kan. Waduh. Kan ibadah kita itu kan kehidupan kita. Jadi main PUBG pun ibadah. mungkin begitu mungkin. Ya, mungkin mereka begitu. Jadi ya itu. Jadi mereka itu yang membuat kita tuh struggle untuk gimana deketin mereka itu ke Tuhan lah. Jadi di masa-masa online itu kan struggle-nya gitu. Ribet, susah banget. Yang terutama waktu di masa-masa ini ya kan kita jarang ketemu. Tapi nanti setelah ini udah mulai kan? Kita rencana mulai Sabtu besok tanggal berapa tadi? Tanggal 19. Tanggal 19 kita sudah mulai offline atau ibadah di gedung. Sebetulnya sih bukan offline karena kita akan online juga karena pada saat itu kita akan live. Jadi begitu ibadah di gedung langsung ditembak live begitu. Semoga internetnya aman. Semoga gitu ya. aman. Semoga gitu ya. Jadi semoga lancar. Diputus dari pusatnya ya. Iya. Besok kita gangguin lah. Nah, tapi tadi kalau mereka lebih dapat waktu offline-nya pasti ya karena ketemu. Nah, itu kalau sebenarnya kan Baby bisa kenalin dikit nama komunitasnya kalau nggak salah kan KFC ya. Atau sebutannya lain. KF Club sebetulnya sih bukan KFC. KFC kalau rumah kakek di rumah kakek itu. Nanti sama ya, dikira ambil brandingnya ya. Iya. Kingdom Fun Club memang panjangan. Jadi kita buat KF Club gitu. Nah ini menarik nih. Okay. KF Club. Iya. KF Club ya. Bukan fighting loh ya. Ada juga sih gue lihat di Instagram fighting club. Wah ini tempat berkelahi gitu.
kayak UFC ya. Oh iya jadinya. Ya kan ini jadi KFC, KF Club. KF Club. Nah ini yang menarik nih kalau dari KFC itu kan Kingdom. Kingdom ini udah jelas lah ya. Kristen banget. Yoi. Kristen Kingdom banget. ini udah bahasa Kristen ya. Nah, mungkin kan Kingdom nggak ada. Game ada loh, game Kingdom apa begitu. Kingdom ini yang kerajaan-kerajaan. Oh iya kan. Kingdom jelas. Yoi. Kan dulu kalau Indonesia juga punya kerajaan Majapahit belum dipakai. Oh iya itu. Ini ya istilah Kingdom. Sudah juga. apa? Sudah Empire. Sudah Empire, malah pakai Empire. Empire. Kingdom. Harusnya pakai Empire Fan Club gitu kali keren Iya, ya. bisa. Jadi EFC itu malah. EFC. Terus F-nya kan Fun. Ini juga mewakili anak muda banget kan, Yo, fun. ya. Ibadah bisa yang fun. Nah, yang terakhir kan Club ini. Kan ini kan kita bisa berasumsi macam-macam Iya. seperti yang terakhir dibahas ini kan Yoi. ada kata anjay itu. ya kan kita ini kan nggak boleh disebut sembarangan. Gak boleh sembarangan loh. Iya kan kata itu. Iya. Tapi ini kan satu kata ini bisa multitafsir nih. Oke. Kan kalau nggak salah waktu itu kan KF Club ini udah sempat masuk di akun sebelah. Yoi. Iya Ya kan? itu dia betul Itu sekali. langsung Saudara-saudara. langsung bikin booming kan Waduh, waktu jadi itu. Lumayan lah promosi gratis ya. Promosi Kita gratis. promosi gratis bisa sampai terkenal di sana. Lumayan gitu. ya. Lumayan Nah, lah. Sebenarnya filosofinya apa? Nih kata klub ini kan Oke. asumsi orang tuh bisa clubbing Oke. gitu, bisa apa yang ajeb-ajeb gitu kan. Apalagi udah sempat masuk waktu itu. Ya, dan modelnya jadi suasananya dapat banget. Suasana clubbing begitu ya. Bener. Ada smoke-nya gitu. Aduh, jadi memang seru sih waktu masuk ke situ. Tapi memang arti dari Kingdom Fun Club apa memang dari Kingdom itu kan kerajaan ya. Fun itu sukacita. Club itu sebuah komunitas. Jadi kita punya komunitas yang memiliki nilai-nilai kerajaan Allah tapi tetap fun. Tetap bisa fun, harus bisa membawa sukacita gitu kan. Jadi nggak harus yang serius. Nggak harus serius gitu, pakai dasi gitu. Nggak harus. Walaupun kadang ibadahnya pakai dasi. Tetap pakai dasi. Kadang. Karena memang kita buat apa tuh tematikal gitu pas ibadah, dress code-nya kita atur. Ada yang waktu itu kita pakai dress code cosplay gitu. Nah, salah satu anime itu kan ada yang pakai dasi begitu. Nah, ada juga yang datang begitu gitu. Jadi klub komunitas itu komunitas kita lebih ke betulnya. komunitas. Cuma memang pilihan diksinya Iya. pakai klub ya. Iya. Jadi sebenarnya esensinya lebih ke komunitas. Iya betul. Yang menghadirkan kerajaan Allah, Yoi. Kingdom of God Di tengah-tengah anak muda. in the presence of di tengah-tengah anak muda. Nah, itu yang mau dibagiin sebenarnya Iya ya. sih. Jadi itu bagian dari cara KF Club ini untuk mempengaruhi menginspirasi mendeskripsi sebuah komunitas oleh anak-anak muda. Iya, memang Nah, kadang kan selalu mereka pikir kalau gereja kehidupannya memang harus begini, harus begitu. Tapi sebetulnya enggak juga kan. Sebetulnya di dalam kerajaan Allah pun lebih banyak sukacitanya, lebih banyak dapetin yang seru-serunya daripada sebetulnya di dunia ini. Mereka nge-clubbing pun belum tentu Nggak mereka akan kesana, puas sementara ya. Yoi. Jadi kan mereka belum tentu bisa dapetin yang mereka butuhin sebetulnya. Oke, gitu. kalau konten dari anak-anak sendiri sebetulnya lebih suka yang konten-konten berat atau konten kan sekarang banyak ya dari konten teologi gitu, konten-konten Tritunggal atau konten-konten aplikatif gitu, sampai ke Anya Geraldine gitu. Konten-konten ini jadi atau konten-konten PUBG gitu. Jadi kalau kira-kira anak-anak lebih suka yang mana? Kalau konten-konten gitu mereka nyesuaiin ya. Kalau pas di medsos ya lebih banyak kita ngelihat trennya kemana. Jadi kalau misalnya gayanya pada gaya PUBG, gayanya pada old school, nah kita ngikutin. Nah, jadi kayak Kalau mereka sukanya lebih ke mana? Yang aplikatif atau yang teologis gitu. Nah, sekarang banyak ya muncul pembahasan apologet gitu-gitu. Ya. Waduh, nggak sampai ke sana sih. Cuman memang yang pertama kalau aku ngebawain sermon gitu, jadi lebih ke relevan lah. Jadi antara apa yang dialami di dalam Alkitab gimana dengan kehidupan sekarang itu. Jadi lebih ke situ. Jadi nggak terlalu detail harus begini terus kemana gitu. Jadi lebih begitu. Nah, memang kalau yang 3 minggu kemudian memang kan kita ngundang pembicara-pembicara.
Nah memang arahnya memang kita kalau pembicara rada sedikit dibebasin, apalagi dulu waktu online gitu, waktu offline ada beberapa pembicara yang di hari Minggu kita undang untuk khotbah juga di youth-nya. Jadi kadang itu memang lebih bebas ke mereka karena kami percaya kalau misalnya diundang di ibadah umum ya mereka juga tahulah gayanya gitu kan untuk local church-nya kita gitu loh. Nah karena mungkin lebih banyak ngajar kali ya, lebih banyak ngajar tapi sedikit apa lebih relevan gitu Jadi gimana dalam kehidupan. Aplikatif buat mereka. Aplikatif juga buat teman-teman. Jadi yang materi-materi berat nih lebih jarang ya. Enggak lah. Mungkin karena hidup udah berat. Udah, apalagi guanya juga udah berat gitu kan. Iya. Pasarnya berat, hidupnya berat gitu. Dan masalah mereka udah berat, udahlah yang enteng-enteng aja. Tapi bukan berarti nggak masukin firman, tetap iya. akan dimasukin ke sana. Yoi, bro. Itu tantangannya masing-masing ya di sana ya untuk bisa ngelihat akan hal itu. Nah tapi bicara anak muda kan kalau yang online yang menarik yang online. Nah kita kan ngeliatin itunya ya apa namanya tuh grafiknya ya. Insight-nya. Insight-nya. Jadi mereka itu yang lebih lama menonton itu pada saat kita lagi Q&A. Yang kedua itu ke Q&A kan pakai YouTube padahal. Iya, jadi kita kumpulin dulu pertanyaan dulu, kita masukin ke medsos di IG, kalau bertanya apa nanti kita kumpulin pada saat tapping kita bahas, jawab ini. Nah, itu lumayan banyak view-nya lumayan banyak, durasi mereka nonton juga lumayan banyak pada saat itu. Nah, daripada yang khotbah biasa, jadi nyanyi khotbah itu bisa. Yang kedua itu full presence worship. Full presence worship malah mereka lebih nonton lebih banyak dan durasinya juga lebih lama. Jadi variasinya di situ ya. Variasinya di situ. Jadi jadi gue nggak lebih disenengin sama mereka gitu. Berarti sebenarnya bosan ngeliat muka gue gitu. Intinya itu sebenarnya. Intinya udah bosan sama. Bosan sama gue. Ya udahlah. Makanya akhirnya selama sebulan ini gue nggak khotbah bro. jadi lebih ayo kita buat konten tanya jawab pengurus. 2 minggu ini tanya jawab pengurus dan memang berhasil. Karena pertanyaan-pertanyaan mereka akhirnya kejawab, akhirnya mereka juga pengen tahu kan apa sih jawaban pertanyaannya yang mereka jawab. Itu lebih menarik untuk mereka dengerin, nonton di itu online-nya. Berarti itu bisa jadi ide juga buat teman-teman yang lain. Iya, bisa. Untuk yang masih online ya. Karena ini ya berarti meningkatkan engagement-nya. Iya, itu sih tujuannya sih. Kita sudah buat segala macam cara sampai buatin game model Running Man gitu ya. Itu udah buat seperti itu, kita buatin sampai direkam gitu ya. Tapi tetap YouTube kan? Tetap di YouTube. Jadi pada saat itu yang main itu adalah pengurus-pengurusnya. Nah, pengurus-pengurusnya main, kita undang semua pengurus-pengurus, ya udah main lah. Tapi Terry pasti nggak ikut kan? Yang kita ikut. Ikut ya. Tetap ikut lari-lari. Nah, itu cukup menarik. Tapi tidak semenarik yang dua tadi. Yang dua tadi paling tinggi. Mungkin nanti tantangannya ketika pertanyaannya udah habis ya, atau nggak akan pernah habis ya, karena pertanyaan soal kehidupan. Pertanyaannya memang soal yang paling kemarin itu kita tanya pengurus itu soal gimana sih Kak kalau udah bosen, kalau pelayanan udah bosen gitu kan. Wah itu dalam itu dan pengurus pada ceritain itu gua aja sampai surprise gitu. Pengurus tuh wah sampai sebegitunya mereka ternyata punya passion untuk jelasin pertanyaan ini kepada teman-teman yang nanya begitu. Waduh, bagus banget ternyata. Karena semua kan gantian ngejawab kan dari pengurus itu kan kita bagi 4 kan pengurusnya kan. Pengurusnya urusan operasional, terus urusan support, urusan data sama urusan komsel atau urusan komunitas. Yang operasional ini mereka ngurusin hari H, jadi kegiatan di Sabtunya, jadi kayak tim praise and worship, tim usher, tim singer WL-nya siapa, tim dance-nya siapa, atau terus multimedia dan sound itu pokoknya operation di hari H. Support itu tim yang sebelum hari H, jadi kayak promo, terus
IG story gimana gitu, medsos itu Nanti itu gantian support. ada Q&A di sana. Jadi kita buat dua kali karena nggak cukup kan. Jadi minggu pertama itu operation, minggu keduanya yang support. Wah itu pertanyaannya cukup yang lu bilang tadi, engagement-nya dapat banget. Buat mereka ngejelasin sampai mereka tahu. Jadi banyak yang ikut. Karena sesuai kebutuhan mereka. Sekarang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi memang pelayanan di anak muda ini udah berapa tahun berarti, Bi? Gua baru kalau pelayanan full Semarang. sebagai full timer ya. Di youth-nya sih 10 tahun kali ya kalau 10 tahun ya. 10 tahun. Iya, baru Berarti 10 tahun. 2010. Iya, kira-kira 2010. Ya, di tengah-tengah mereka kan dinamis sekali ya. Iya. Sama mereka tetap sekarang udah usia kepala 4 padahal nih. Iya, gua pembalap Rossi bro, nomor 2. Batam. Iya. Tapi Rossi kemarin kalah ya. Iya. 4-6. Aduh. Hampir di akhir-akhir tuh ya. Akhir-akhir. Nah, tapi menariknya gini, dinamis banget dan apalagi tadi soal pemakaian kata aja ini yang lagi salah satu yang kemarin habis dibahas nih. Iya, Berarti kan kata itu tadi Iya. yang anjay tadi. Kan harusnya nggak boleh kan sekarang dipakai. Nggak boleh. Tapi sebenarnya karena kalau di konteks negatif, iya kan. Berarti sebenarnya kan kita juga nggak boleh pakai kata lain untuk konteks negatif nih misalnya. Iya sebetulnya sih. Kan dari anjay itu kan kata yang kasar diperhalus. Iya. Jadi anjay itu. Iya kan. Iya. Ini belum lagi kata-kata yang lain nih. Berarti kan nggak boleh ya, Bi? Ya, sebetulnya sih gue sih lebih ngelihat ya. Kalau dari gue sih nggak cuman dari katanya doang, tapi hatinya anak itu Meluap sendiri. dari hati. Karena apa yang diomongin kalau itu tujuannya untuk mengumpat, ya memaki gitu ya. Meskipun pakai kata apa aja. Contohnya dasar bunga lu. Nah, itu kan dia ngumpat temennya. Berarti bunga bangkai. Kalau Iwan kucing lu, ikan arwana lu. Nah, ya sama aja. Dia Ngumpat. Nanti buat penggemar ikan arwana ngamuk mereka ngamuk ya kan? Kalau semut Cupang? misalnya. Cupang Lagi rame nih. juga. Artinya itu ada ayatnya Dobi. Apa yang kamu katakan meluap dari hati. Jadi katanya itu aja aja tapi ya kan nggak boleh. Kalau itu dari hati ya sebenarnya kalau positif masih diperbolehkan. Kemarin sempat nonton itu sih dari om yang menjelaskan itu. Nggak tahu om siapa tuh ya namanya. Iya. Kalau maknanya masih positif masih boleh. Contohnya gimana ya jadinya? Jadi misalnya, babe ganteng banget anjay. Gitu ya. Itu positif. Kalau buat ngebully nggak boleh. Padahal itu sebenarnya dia lagi itu kan. Sebenarnya dia Ekspresi. kurang ajar, dia ganteng banget gitu kan. Tapi makna positif. Masih boleh ternyata. Tapi yang negatif nggak boleh. Termasuk berarti kata-kata yang itulah ya berarti diksi tadi. Makanya kan tadi aku tanya sampai kata klub itu kan mengasumsikan ya kan multitafsir. Satu diksi kata itu kalau belajar dari akar katanya bisa menimbulkan multitafsir. Tapi tadi ngomong-ngomong sudah 10 tahun. Nah waktu itu sebenarnya asal dari mana sih? Lahirnya sih di Pulau Batam. Batam. Bukan Pulau Batam sih, malah salah satu pulau yang ada di Pulau Batam namanya Pulau Sambu. Pulau Sambu. Di Google Map yang sebelah mana? Aduh nggak ada, kelihatan. Kecil banget. Kecil banget. Jadi aku dari Pulau Sambu. Jadi mulai bertobat itu gua tuh SMA kelas 2 di Salatiga. Nah, jadi gue tuh pindah dari Pulau Sambu ke Salatiga itu SMP karena di Pulau Sambu itu nggak ada SMP. Jadi dari TK sampai SD. Akhirnya mau nggak mau sendirian. Merantau sendirian. Waktu itu ada anaknya Pak D itu apa ya berarti ya? Anaknya Pak D itu berarti apa? Pak Le. Bukan. Ponakan ya? Ponakan itu ya? Sepupu. Nah, itu dia ikutan bareng. Jadi kita tuh berdua dari Pulau Sambu. Enggak sih. Kalau sepupu dari Batam, nah gue yang dari Pulau Sambu. Nah, kita berdua sekolah di baru dengar kemarin nama pulau itu. Memang Indonesia ini nggak kaya ada, ya susah nyari ya. Pulau Sambu tuh, waduh. Tapi sekarang lagi rame. Karena
Karena pulau itu karena pulau itu paling dekat sama Singapura. Paling dekat. Jadi gua tuh tetangga sama Singapura. Bisa lihat kan? Yoi, bisa lihat. Sepemandangan mata gini. Jadi kalau tahun baru itu bisa ngeliatin kembang api Gak usah ke Singapurnya. Gak usah ke Singapura. Udah tinggal duduk di pantai serasa di Singapura. Ini yang jadi pertanyaanku. Sebenarnya Tuhan kan bisa lahirin kamu di Singapura. Yoi. Kenapa kok diplesetin dikit ke Pulau Sambu? Mungkin lagi batuk gitu ya Tuhan. Langsung nyasar ke Sambu. Harusnya jadi Singapura. Singaporean. Tapi jadi Samburian. Pastinya keren. Ya kan bisa naik level dong ke Singapura. Tapi nanti gue bilang lahir di mana? Lahir di Singapura. Tapi kalau nggak di Pulau Sambu nggak sampai ke sini. Iya benar. Berarti memang rancangan Tuhan ya, itu. Jelas bro. Aduh itu emang luar biasa banget. Gua tuh orang siapa sih? Gua tuh siapa ya? Aduh lahir di pulau. Gak nyesel ya lahir di sana ya? Enggak sih. Pulau Sambu. Sekarang sih enggak sih. Karena setelah gue bertobat. Sebelum gue bertobat, siapalah gue gitu kan. Bahkan berarti malah pertobatannya sejarahnya terjadi di Salatiga. SMA kelas 2. Siapa aja tokoh-tokohnya waktu itu ya? Ko Bernat mungkin. Ya? Iya kan? Belum ada dia. Belum lahir. Ko Bernat mungkin nonton. Sorry. Namanya disebut Pastor Bernat. Nah, Pastor Bernat. Jadi aku tuh pas kuliah itu jadi di Salatiga kan. Karena angkatan 92 kelihatan banget tuh kan. Jadi ya emang udah tua sih. Angkatan 92. Jadi pada saat kita gerejaku tuh memang mulai dari PDOS, Persekutuan Doa Oikumene Salatiga. Nah dari mulai PDOS terus akhirnya jadi sebuah gereja GBI Pondok Daud. Nah itu awal-awal memang kita fokusnya ke pujian penyembahan. Pujian dan penyembahan. Itu namanya Pondok Daud. Makanya lebih banyak anak mudanya, anak mahasiswanya nyantol di sana. Padahal sebelumnya bukan Kristen tadi ya? Bukan. Kristen. Terus akhirnya kena di sana. Ya, jadi bertobat di sana, terus muncullah tokoh-tokoh di Salatiga itu. Iya, begitulah ceritanya. Terus akhirnya, gua bukan termasuk tokoh-tokohnya itu. Iya, bukan. Gua hanya butiran debu. Tapi sekarang kalau butiran debunya selalu makanya butiran yang lain kayak apa? Butiran batu. Terus akhirnya bisa sampai Semarang? Ya, jadi kerja kan, jadi sempat kerja di Semarang, akhirnya kami harus pindah ke Semarang karena perjalanan itu loadingnya setelah lulus tinggi. Kuliah ya. Setelah lulus kuliah. Sempat balik ke Batam, kerja di setahun, tapi karena merit di sono apa di sini? Merit di Salatiga. Cuman abis merit kita Cilinda waktu itu di mana? Di Salatiga. Di Salatiga. Jadi gua ketemunya tuh waktu kuliah, Bro. Sama-sama kuliah. Enggak sama-sama kuliah sih. Jadi UKSW. 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 Ya, UKSW. Jadi dia waktu itu pindah dari Ambarawa pindah ke Salatiga di gereja gitu. Nah ceritanya sih panjang sih. Nggak usah panjang-panjang. Nggak nyampe di sini. Waktunya terbatas. Singkatnya kok Cilinda mau gitu loh. Nah itu dia. Waktu itu gue pelet Waktu itu di depan pintu gue kasih kodok. Dia baru sadar setelah menikah. Iya. Dia gue kasih kodok banyak. Dia keinjek kodok ngeliat gue jadi ganteng. Tapi dulu masih kurus kan? Iya. Gara-gara nginjek kodok ngeliat gue ganteng. Coba nggak nginjek kodok. Hancur. Nggak ngeliat apa-apa gue. Terus sadar udah terlanjur nikah. Iya. Ya lugu gitu. Tapi pasti tambah cinta ya. Iya. Terus pindah Semarang. Nah apa yang membuat akhirnya bertahan sampai hari ini 10 tahun? Pelayanan di youth-nya. Pelayanan di sini. Oke. Jadi kalau dari pelayanannya sih memang dari sejak bertobat memang nggak kepikir hari ini gue tuh bakal melayani anak muda sampai dengan hari ini, even sampai dengan besok gue nggak tahu apa yang akan Tuhan ngasih buat gue ke misalnya harus manuver ke lansia gitu, gue nggak tahu sih, belum tahu sih maksudnya. Tapi sampai dengan hari ini sih aku masih pelayanan untuk anak-anak muda. Waktu itu sih memang nggak kepikir karena pada saat bertobat dulu waktu itu Kak Nala Widya gitu pada saat gue nganterin dia pelayanan dari Bandung ke Salatiga, terus gue nganterin dia pulang ke Nala Widya. ICC sekarang. ICC bareng sama sama Victor. Bang. Dulu waktu Victor tuh ya
cukup dekat, maksudnya waktu ada apa-apa, gue kalau pas ke Bandung ketemu sama dia gitu kan. Karena udah kenal dari Salatiga itu. Karena gue pas dolan ke tempatnya Kanala waktu itu. Ya, Els dulu zamannya, dulu namanya Els, gereja Els. Bukannya Kanala ke Salatiga bukan waktu pelayanan. Waktu pelayanan memang ke Salatiga, jadi terus pas gue dolan-dolan ke Bandung mampir ke tempat mereka. Nah, waktu itu pas nganterin dia pulang, gue yang nganterin naik mobil gitu kan, terus dia cuma ngomong, lu nggak ada hati buat anak-anak sekolah gitu. Pada saat itu memang kita ngelewatin sebuah sekolah yang lagi bubaran pulang begitu. Dalam hati gue nggak ada sama sekali perasaan ngapain emang ada apa emang anak-anak sekolah ya pulang aja gitu kan. Tapi sampai dengan hari ini kata-kata itu yang selalu gue inget. Masa lu gak ada perasaan buat anak-anak? Mereka abis ini mau kemana gitu kan. Itu yang selalu gue, teringat sampai ini. Mungkin kalau gue tanya sama Kanala sekarang. Lupa Pasti apa yang dia pernah tanya ke gue. Holy Spirit. Holy Make Spirit. The words. Jadi rema kan. Jadi rema. Itu yang arti rema. Muncul dalam hati. Iya rema. Konteks rema itu artinya begitu. Jadi merema gitu kan. Jadi untuk pribadi personal. At the right time itu. Diurapi muncul gitu. Nah itu perkataan yang dipakai Tuhan. Itu yang gue percaya sih sampai sekarang. Sampai hari ini. Sampai dengan hari ini. Jadi kalau misalnya kemana-mana yang aku pasti cari adalah sekolah-sekolah. Sejak itu. Jadi di sini pun aku mulai buka pelayanan di sekolah gitu, SMP 29, SMA 15, nanti pelayanan-pelayanannya paling ke situ. Salah satunya itu. Jadi kalau misalnya gue suruh kemana gitu ya mungkin awalnya aku akan masuk ke sekolah-sekolah untuk buatin persekutuan-persekutuan lagi. Sekolah SMP, sekolah SMA, SMK, ada juga. Sekolah masak. Ya, sekolah musik. Sekolah kehidupan juga. Jadi itu yang membuat menjalani dan bertahan sampai ini. Tapi yang menarik aku ingat waktu itu ketika pertama kali kan di gereja sebelah kan sempat terjadi ini ya goncangan gitu. Ya kira-kira gitulah ya atau mungkin bisa dikatakan perpecahan. Nah waktu itu kisahnya gimana sebenarnya? Mulai membangun dari awal setelah terjadi memang, sampai hari ini berarti udah berjalan kira-kira 10 tahun. 10 tahun itu. Jadi memang aku sih nggak terlalu ngelihat itu. Waktu itu nggak ngerti kan kalau sebenarnya terjadi hal itu. Nggak tahu karena gue orang baru, karena pada saat itu memang peristiwanya memang aku disuruh untuk full time itu ya bukan disuruh ya, dapat impresi untuk aku harus pelayanan penuh itu kira-kira 3 tahun sebelum pada saat aku memutuskan untuk pelayanan full time. Jadi 2010 min 3 tahun. Jadi waktu itu tiba-tiba ada impresi gue disuruh puasa 3 hari 3 malam. Kuat juga ya? Bisa ngelewatin gue. Waktu itu puasa di Pondok Penuai, Kosem. Nah Kosem bilang, lu mau malam buka atau gimana? Enggak, aku bilang terusan. Walaupun setelah keluar gitu rada teler. drunken master gitu, ngambang, nggak nginjek tanah gitu ya. Fly. Tapi berarti memang Tuhan pakai beberapa hamba-hambanya ini ya dari orang yang sekarang dalam hidup kita ya. Dari Kak Nala, tadi Kak Victor, terus ada Kosem. Itu yang mereka taruh. Jadi kadang mungkin ketemunya waktu itu cuma dalam satu momen tapi ternyata Tuhan bisa kerja dari situ. Nah, itu cara Tuhan juga. Nah, jadi pada saat itu gua nggak hari ketiga itu mungkin sudah karena posisi ngefly-nya begitu, karena udah lapar dan nggak makan nggak minum. Puasa Esther. Iya, jadi karena itu terus kayak ada impresi gitu ya, 3 tahun lagi kamu akan melayani aku gitu kan. Nah setelah situ keluar pulang kerja gue meningkat gitu. Promosi gue 3 kali. Promosi kerja 3 kali. Gue pikir pada saat itu, wah ini mungkin Tuhan akan pakai gue di kerjaan. Kerja di swasta ya. Nah 3 tahun kemudian nggak kepikir apa-apa waktu di itu. Di Salatiga tapi kerja. Semarang. Di Semarang, udah di Semarang. Jadi harus bolak-balik ke Salatiga Semarang begitu. Nah itu pada saat itu udah berasa dan nggak kepikir kalau itu udah lewat 3 tahun. Tiba-tiba aja suasana pekerjaan itu dan membawa aku tuh harus memutuskan resign.
Oke. Ya dengan segala macam masalah, dengan segala macam kondisi, kayaknya gue harus resign. Terus tiba-tiba lagi naik motor lagi jalan gitu dengan helm begitu, kayak diingetin gitu. 3 tahun. Ingat 3 tahun yang lalu aku ngomong apa? Langsung men naik motor nangis men, terus udah delewer semua tuh, Tapi udah pakai belum resign ya. tutup, belum resign. Bukan masih karena kehujanan kerja. kan? Bukan. Orang ya. Karena disiramin sama orang sebelah. Jadi waduh. Bingung kan? Waduh, akhirnya pertama gue nanya istri, kayaknya kok begini, terus saya bilang, ya udah, jadi kayak akhirnya bingung masa kerja, padahal itu kan pendapatan gua sebulan apa kehidupan gua tuh ya dari pendapatan kerja begitu kan, harus memutuskan untuk itu kan, jadi aku pikir waduh gimana nih terus gitu kan. Terus akhirnya ketemu. Kenal sama awalnya sih pada saat itu aku di tempat yang sekarang ini karena ada pelayanan kreatif. Basicku memang dulu teater kan, jadi aku di. Pantes suka drama. Iya, ini sekarang lagi drama nih. Jadi waktu itu kenal sama salah satu pelayan di sana untuk ngurusin teatrikal yang dibuat di Matahari Atas itu apa namanya? Matahari lantai 6. Lantai 6 itu. Nah itu kita buat event. Mereka pada saat itu lagi ada event. Aku taunya di situ ada biliar deh. Hah? Oh, itu tapi namanya lupa. Sebelah sana. Nah, aku nggak tahu pada saat itu terjadi apa yang terjadi di intern. Oh, oke. Itu. Nah, aku pikir aku sih merasa either aku ada di situ ataupun aku nggak ada di situ. Konteks Tuhan untuk melanjutkan pelayanan ministry di gereja lokal itu ya sama aja. Maksudnya bukan gara-gara gua, bukan gara-gara gua. Tuhan bisa pakai siapa? Tuhan bisa pakai siapa saja, bahkan mungkin dari batu mungkin. Dari batu atau dari sapa kucing juga bisa Tuhan pakai. Jadi bukan gara-gara gua bisa ada di sana Tuhan pakai begitu gitu loh. Nah, kebetulan mungkin lu yang cukup bodoh untuk mau dibawa ke sana. Nah, mungkin. Maksudnya ngikuti jalannya Tuhan gitu ya. Gitu. Iya. Yang mau yang bisa kayaknya ini nih. Enggak tahu apa-apa nih, udah masukin aja. Akhirnya berjalan sampai sekarang. Oke, itu kisah story sampai hari ini. Sampai dengan hari itu ini. Yang bisa kita pelajari berjalan bersama Tuhan. Yoi. Jadi his story penyertaan Tuhan. Nah, his story-nya buat gue. Yang bisa membawa kita sampai hari ini. Yoi. Terakhir mungkin kisah yang menurutmu paling menarik atau berkesan selama ini melayani. Mungkin yang teman-teman anak-anak mungkin nggak ngerti gitu, yang kisah yang berkesan. Kisah yang paling berkesan sih dalam menjalani panggilan ini gitu. Ya yang pasti panggilan nggak harus pendeta kan, harus siapapun. Mungkin teman-teman juga dengerin calling mereka apa aja bisa di mana aja kan. Nggak pendeta nggak lebih tinggi dari karyawan gitu. Panggilan kita kan nilainya sama selama dihidupi how to-nya kan, hatinya bagaimana dia menghidupi itu. Nah, yang paling berkesan apa? Nah, kebetulan kan kalau Babi kita ini dipanggil di dunia pergerejaan ini. Ya, di church ya. Ya, di lingkungan ini. Bukan berarti teman-teman yang lain lebih rendah dari kita kan. Pasti callingnya juga sama, nilainya sama. Setuju banget. Nah, yang berkesan salah satu apa mungkin yang apa ya? Hari ini. Apa yang paling berkesan ya? Kalau yang minggu lalu yang batal itu karena boleh juga. Tapi ya memang yang paling berkesan sih memang akhirnya aku sekeluarga jadinya bisa pelayanan semua. Memang aku sih percaya nggak cuman pada saat aku ada di gereja local church ini, tapi memang karena jalurnya Tuhan itu memang sudah seperti itu ya, dia sudah menciptakan sedemikian rupa sehingga aku bisa. Endingnya pasti akan sama, di mana aku dan sekeluarga pasti akan melayani Tuhan. Maksudnya aku pada saat ini jadi seorang pastor dan istriku juga dukung aku, anak-anak gue juga udah pada pelayanan juga di youth gitu kan. Anak dua gitu, dan mereka semua kita semua pelayanan di satu bidang itu, dan itu cukup
inspired banget buat gue gitu untuk gue maju terus begitu kan. Nah, actually dari semuanya itu memang yang sangat berkesan sekali buat aku adalah Tuhan itu gue sadar bahwa kehidupan gue itu sepenuhnya memang diatur sama Tuhan. Maksudnya kita dipimpin fully. Aku pikir itu bahasa yang sangat klise banget. Hidup dituntun sama Tuhan. Itu jadul banget, maksudnya sangat klise banget buat. Tapi gue baru ngerti banget apa arti dipimpin dan dituntun sama Tuhan sampai dengan hari ini gitu loh. Either aku kerja pun waktu dulu aku jalurnya mungkin Tuhan ngasih jalur ke gua ke situ atau jalur gua nanti ke government atau jalur gua kemana. Endingnya pasti saat ini aku akan ngomong hal yang sama, di mana aku murni dituntun sama Tuhan, sehingga gua tuh bisa melihat apa ya. Dia tuh hidup, gue bisa melihat pelindungannya dia, gue tuh bisa melihat berkatnya dia gitu. Itu aku ingat ayatnya si Yusuf itu, God was with Joseph. Gitu. Itu yang membuat hidupnya berbeda kan. Dia dapat favor, by favor karena Tuhan bersama dia. Nah kalau Tuhan bersama kita, kita dapat favor by favor. Tiba-tiba kayaknya kebetulan ya, bener ya? Iya, kayaknya sih kebetulan. Tapi kalau terlalu sering kebetulan itu bukan kebetulan deh, bener gak? Betul. Kan kita bilang biasanya kebetulan nih, waktu itu aku di kuliah di Salatiga. KSW. Kebetulan ketemu Kak Nalawi. Kebetulan. Tapi tetap terlalu banyak kebetulan. Kalau terlalu banyak kebetulan berarti ada mastermind-nya di sana. Mastermind-nya. Yang menuntun kita tadi. Yoi. Agree. Wow. Setuju banget. Wow. Tuhan amazing. Kita. Holy Spirit work in us. Aduh, aku merasakan. Merinding nih. Oke, statement terakhir buat teman-teman semua, Be. Yang nonton hari ini. Ya, mungkin hidup lu lagi kacau hari ini, mungkin nggak tahu. Masa COVID gini ya. Nggak tahu gimana, harus ngapain gitu ya. Tapi orang tua juga lagi kena PHK. Nggak dapet income, harus gimana? Tinggal pacar. Waduh. Bertubi-tubi gitu ya, kayaknya hidupnya sial udah banget. Jatuh dari tangga, gak ada yang perhatiin, ketimba pohon, kesambar petir, kena kerikil, segala macam gitu. Merasa tenggelam. Hidupnya sial. Aduh. Gitu. Siapapun engkau hari ini, angkat tanganmu. Aku mau berdoa buat kamu. Alter call malah. Ya, mungkin kita ngalamin itu semua, teman. Yang harus lo percaya. Karena gue ngalamin, bukan gara-gara gue pendeta, bukan gara-gara identitas gue tuh sebagai hamba Tuhan, bukan. Tapi lu mungkin jadi sekarang nanti ke depan bakal jadi seorang bisnismen, seorang pengacara di artis lah, siapa aja. Ingat aja kalau Tuhan itu bakal nuntun hidup kita dan hidup kita itu bakal seru. Hidup kita itu bakal ntar indah. Bisa wow-nya di belakang. Wow-nya itu di belakang. Wow-nya itu di belakang. Hidup gue mungkin belum selesai sampai di sini. Dan gue bakal ngeliatin hal yang wow lagi ke depan. Dan itu yang akan menambah rema di dalam kehidupan gue kalau Tuhan itu luar biasa. Cakep itu banget dia. Tuhan itu. Dan itu yang menambah ini ya, kecintaan kita sama Tuhan. Yoi bro. Jadi setiap hari nggak bosen ternyata ya, karena selalu baru nih. Selalu baru, always new, every day, setiap hari. Apalagi nanti kalau kita udah beneran sama-sama sama Tuhan ya kan, pasti. Aku pernah berpikir ini kemarin kan ini apalagi masa COVID ya, banyak yang mulai mendekat, bau-bau kematian itu lebih dekat gitu ya. Tapi yang menarik gini, yang kita pertama diizinin hidup seperti masa Pemazmur hidup, Mazmur 11:1. 1000 rebah di sisi, kan berarti dia bisa exactly bener. Kapan deket aja banget, lo. Tepat banget, tapi Alkitab bilang itu gak akan nyentuh kamu gitu. Pengalaman dimana seperti yang Alkitab tulis, hidup di masa wabah penyakit. Ya kita benar-benar hidupi sekarang, mungkin 100 tahun lagi, 200 tahun lagi belum tentu ada lagi, dan kita dapat kenangan ini, pengalaman ini di mana kita menghidupi bersama dengan Tuhan, masih ada harapan, masih ada janjinya. Even misalnya terburuk kita harus pulang ya kan, maksudnya ketemu Tuhan the best gitu. Kayak Paulus mau pulang tapi tugasku masih ada di sini. Ya, aku ngurusin jemaat dulu.
Tapi kalau event pulang pun, nah itu harapannya di situ. Iya. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kedua kalinya. Iya. Semoga nggak ketiga kalinya. Thank you sudah hadir di Icon Podcast kali ini dan kita ketemu di Icon Podcast selanjutnya. Sedap. Wow. God bless.